Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu kita nggak ketemu, apa kabar semuanya? Masih sehat? Biarpun cuacanya dalam kondisi yang agak gerimis-gerimis mengundang, tapi insya Allah kita tetap dalam keadaan semangat dalam belajar. Ya, oke. Silakan sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan Bang Dio untuk pimpin doanya. Belajar, mari kita doa dimulai. Doa selesai. Salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya Bang Egi kita nggak ketemu. Apa kabar? Baik nih. Kemana? Seminggu lalu nggak datang? Sakit nih. Sakit. Mudah-mudahan hari ini nggak sakit lagi ya. Ya nih. Nah baik, nah sebelumnya saya absen dulu. Ada kira-kira nggak nih yang nggak datang ini? Ada? Ada nih. Siapa yang nggak datang? Kita panggil dulu ya. Didit mana nih Didit? Sakit. Sakit apa? Oh demam. Mudah-mudahan Didit cepat sehat ya. Siapa lagi tuh? Ada satu lagi bangku kosong itu. Agus. Oh, kemana si Agus? Zahara. Zahara izin kemana? Oh, udah Hah? Saya pikir Zahara lagi sudah berkeluarga, makanya dia izin keluarga. Oke. Berarti yang tidak datang hanya Didi, Zahra sama si Bagus ya. Agus Guntur. Oke. Karena cuacanya ini mungkin ya kan? Baik nak. Mari sama-sama kita lanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan kawannya yang nggak datang, yang sakit cepat sehat, ya kan? Nah, dan yang sini yang datang ini tetap selalu sehat, biar semangat dalam belajarnya. Nah, minggu ini kita bahas lagi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang masalah kompetensi dalam kebaikan. Nah, ini kita mau cari dulu untuk kita membuat apa sih dalam kompetensi kebaikan itu yang cocok untuk kita jadikan sebagai P5 kita. Nah, untuk P5-nya ini Umi ambil itu tentang tema gotong royong. Menurut kalian pas gak itu? Pas Mi, pas. Yakin? Yakin. Nggak salah? Nggak. Nah, oke, kita masuklah gotong royong dalam masalah untuk P5. P5 ini yang akan kita jalankan di hari Kamis yang akan datang, ya kan? Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu. Nah, untuk besok-besok kalian tinggal menjalankan. Nah, dalam gotong royong ini dilihat di situ ada gambar itu kan? Iya kan? Ada di situ gambar yang menandakan bahwasannya gambar apa itu di situ? Memberi. Yang namanya gotong royong itu berarti apa? Saling tolong menolong, bekerja sama. Nah, di gambar itu saling tolong menolong ada gambarnya, saling bekerja sama juga ada gambarnya. Terus kalau kita dalam pembersihan kelas itu bekerja sama enggak? Masuk enggak tema gotong royong? Masuk. Nah, di sini kenapa ini ada 4 gambar yang menandakan jadi tolong menolong gotong royong itu enggak hanya cuma membuang sampah bersama membersihkan aja, tapi bisa dia saling berbagi makanan atau dia memberi atau ini penggalangan dana juga bisa kan, masuk gotong royong kan. Nah, ini gambar-gambarnya ini kegiatan tahun lalu, ya kan? Tahun lalu ketika itu ada penggalangan dana. Nah, yang ini saat pembersihan lokal. Dan kemudian yang kita kan ada arah yang membersihkan masjid, gereja, wihara. Masih ingat kan? Kan ada kan? Nah, dan juga itu kan salah satunya. Nah, ini pembersihan kelasnya, pembersihan ruang lingkungan sekolah. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini kegiatan-kegiatan juga, ini dokumentasi dari kegiatan-kegiatan. Nah, bisa kalian yang mau yang mana? Boleh saling berbagi. Ini punya
minggu lalu, punya kakak-kakaknya tahun lalu. Nah, untuk P5 ini biar kita belajar nggak lebih lama, sebelum belajarnya lebih lanjut, sebelum nanti kita membuat aksi nyata, kita harus tahu dulu kenapa sih kita membuat P5 dengan tema gotong royong, apa sih tujuannya. Nah, ini ada 3 nih tujuannya: memahami arti pentingnya empati, rasa kepedulian sosial, dan manfaat penerapan dari kompetensi dalam kebaikan. Itu tujuan yang harus kita capai dalam pelaksanaan P5. Nah, kemudian kalaulah kita cerita tentang gotong royong, tahu nggak apa sih gotong royong itu? Ya, kita bahas tadi kan, kerja sama. Kira-kira menurut kalian masih relevan nggak gotong royong itu dalam gotong royong modern dalam masyarakat sekarang? Masih bisa kita gunakan gotong royong itu kan? Nah, kemudian kalaulah gotong royong itu masih bisa, saya juga mau tanya ini sama kalian. Apa sih pentingnya kita bersikap empati? Apa pentingnya bersikap empati? Menjadikan kita Oke, peka terhadap sesama. Menurut Kak Sela, biasanya Kak Sela paling banyak ini idenya. Apa empati? Oke, peduli terhadap sekitar. Jadi, kalau kita punya sikap empati itu tujuannya, pentingnya kita bersikap empati itu biar kita bisa menjadi seseorang yang peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian, saya mau tanya ini sama kalian. Kenapa sih kita harus memiliki rasa empati? Ayo. Cemana? Oke, tujuannya biar supaya membangun hubungan sosialnya. Apa manfaatnya empati itu bagi kita? Ayo. Apa manfaatnya empati bagi kita? Memahami dan merasakan perasaan orang lain. Bisa. Manfaatnya bisa kita memahami perasaan orang lain. Kita bisa memahami bagaimana sih orang lain itu, andai kata kalau kita berada dalam kondisi mereka bagaimana gitu kan. Nah, kemudian tuh rasa kepedulian sosial. Kira-kira kenapa kita harus memiliki rasa kepedulian sosial? Cara kita Oke, karena kita makhluk sosial, berarti kita saling membutuhkan, berarti kita juga harus saling peduli. Ada yang lain? Agar punya banyak teman, boleh, bisa. Ada lagi? Agar kita selalu merasa bersyukur, bisa, boleh juga. Agar kita merasa bersyukur. Jadi kalau sudahlah kalian semua itu sudah kalian sebutkan, apa sih manfaatnya buat kita? Kita dengan kita mempunyai rasa peduli sama orang, apa manfaatnya? Jadi lebih enjoy hidupnya. Lebih enjoy hidupnya. Oh, lebih enjoy hidupnya nggak sendiri. Menurut Kak Ririn? Apa manfaatnya kalau kita peduli sama seseorang? Oke, selain enjoy, bisa melatih diri kita untuk memiliki perilaku saling tolong menolong, saling memiliki rasa kepedulian yang tinggi akan lingkungan sekitar dan masyarakat. Oke, kemudian apa makna dan manfaat dari penerapan berkompetensi dalam kebaikan? Masih ingat? Masih. Apalah manfaatnya kita dalam penerapan kompetensi kebaikan? Kak Sela? Menjadi manusia yang bermanfaat. Ini pelajaran kita tentang kompetensi kebaikan 2 minggu yang lalu saat kita baru pertama kali ketemu kan tentang makna dari Quran surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetensi dalam kebaikan. Itu maknanya, manfaatnya apa? Tadi itu manfaatnya, kalau maknanya itu kompetensinya itu positif. Oh, berdampak positif. Ada yang lain manfaatnya? Ada yang lain? Bang Bagus?
banyak. Manfaat kita berkompetensi dalam kebaikan itu banyak ya kan. Nggak cuma tadi yang disebutkan sama Kak Sela aja, tapi ada lagi banyak hal. Apalagi contohnya kalau kita manfaat berkompetensi kebaikan. Motivasi untuk menjadi lebih baik. Kita termotivasi diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Banyak lagi, nanti boleh lagi dibaca-baca bukunya, dilihat-lihat. Oke, kemudian kerjasama dalam membangun gotong royong. Nah, kita harus tahu dulu kerjasama itu artinya apa. Nah, itu dia. Kerjasama itu proses untuk saling bantu-membantu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam mencapai kerjasama perlu yang namanya gotong royong. Apa itu? Apa tujuannya gotong royong? Untuk memperkuat, mempererat hubungan sosial kita semua itu. Nih, ada lah ini nilai-nilai gotong royong. Ada nilai solidaritas, nilai kebersamaan, nilai tanggung jawab, dan nilai rela berkorban. Solidaritas itu apa? Kebersamaan, saling peduli ya kan? Kebersamaan itu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi nggak ada yang sana sendiri, sini sendiri. Tanggung jawab dari kita semua harus bertanggung jawab atas apa yang kita hasilkan. Baru rela berkorban. Rela berkorban sudah pasti berkorban waktu dan berkorban tenaga, korban uang kan, itu dia. Kemudian lanjut, ada itu praktik dalam gotong royong dalam kepribadian bangsa. Nah, adalah itu ada kepribadiannya saat itu gotong royong, ada kegiatan tradisional nih, kegiatan modernnya. Kegiatan modernnya saling berbagi, penggalangan dana, bencana ataupun kegiatan komunitas sosial. Banyak kegiatan komunitas sosial apapun itu bisa. Oke, kemudian nih, manfaat kalau kita bergotong royong. Boleh dipahami, bisa memperkuat kekeluargaan, memecahkan masalah, kemudian membentuk masyarakat yang harmonis dan produktif. Berarti harmonis itu saling bekerja sama, nggak ada sikut-sikutan. Produktif berarti dia bisa menghasilkan ide sesuatu, ya kan? Kemudian ini menganalisis dalam kebaikan di lingkungan sekitar. Menurut kalian di lingkungan sekitar, kita ambil aja di lingkungan sekolah, persaingan apa yang ada dalam lingkungan sekolah kita kalau dalam berkompetensi kebaikan? Dalam lingkungan sekolah kita berkompetensi dalam kebaikan, apa contohnya? Persaingan dalam apa? Oke, ujian mendapat nilai yang bagus. Ada lagi? Ada lagi? Belajar? Iya kan? Orang bisa pintar, kenapa kita tidak? Gitu kan? Itu kan juga saling persaingan, menganalisis, apa lagi? Banyak lagi. Kemudian pernah nggak kalian memberi sesama kawan? Pernah. Nah, kalau kawan kita memberi sedikit, kita ingin memberi banyak. Pernah nggak? Itu salah satu dari berlomba-lomba kebaikan nggak? Bang Egi, Bang Gregi semalam ngasih bakwan ke Umi ya kan. Kemudian si Dio, aku juga maulah dikasih. Nah, kan juga salah satu cara seperti itu. Aku juga mau ngasih seperti itu. Jadi gitu. Nah, ada tantangannya, Mak. Saya tanya dulu sebelumnya. Kita mau buat P5 nih, ya kan? P5 tentang gotong royong. Tapi kita maknanya tadi dua tadi kan. Bisa penggalangan dana, bisa dia indahnya berbagi. Nah, menurut kalian, kalaulah misalkan kita untuk P5 biar selaras dengan kompetensi dalam kebaikan tentang gotong royong, kira-kira apa tema yang cocok mau kita ambil? Penggalangan dana kah atau saling berbagi kah? Mana yang enak menurut kalian? Berbagi. Kenapa? Lebih enak aja kami secara langsung. Gimana? Lebih enak dalam cara langsung? Efisien dan efektif dan langsung. Oke, lebih enak dalam menjalankannya, memprosesnya, dan waktunya juga lebih efisien, nggak banyak. Nah, kalau penggalangan dana kenapa? Kita harus cari tempat yang bersamaan aja. Kalau kami berbagi kan Kalau berbagi kemana aja bisa. Kalau penggalangan dana hanya satu tempat, hanya satu orang. Menurut Kak Ajeng, kenapa penggalangan dana? Kenapa harus berbagi? Kenapa nggak penggalangan dana? penggalangan dana ya soalnya lebih ngapain waktu, terus timnya kan harus banyak nih untuk bagian ini bagian itu gitu.
penggalangan dana dengan waktunya yang banyak, otomatis dengan banyaknya waktu kerjaan kita pun badinya makin banyak gitu ya kan. Kenapa? Karena kita kalau penggalangan dana kan nggak cuma satu tempat, mungkin seperti itulah ya. Karena kita harus mencari tempat. Kalau kita di sini penggalangan dana bisa kita salurkan kemana? Ya, yayasan itu sudah peduli. Yayasan mana? Yayasan kalau itu terdapat anak-anak. Pantai asuhan. Di Pakam di mana? Ada nggak? Ada asuhan. Pantai Jombo. Di Pakam Pantai Jombo nggak ada Bang Egi. Di mana ada Pantai Jombo di Pakam? Ada kan, berarti kan banyak. Jadi kalau misalkan kita buat P5 untuk gotong royong, kita ambil apa ini? Berbagi aja. Oke, saling berbagi aja, boleh? Nggak apa-apa, saling berbagi. Nah, nanti kalau misalkan saling berbagi, kalau misalkan kita mau ambil yang saling berbagi, kita harus punya langkah-langkah. Apa langkah-langkah yang mau kita ambil untuk berbagi? Kapan kita rencanakan? Kamis depan. Kamis depan? Kamis ini aja, ya kan? Hari ini bisa pengumpulan. Enggak lah, dulu hari ini kan. Kamis ini aja Mi. Penggalangan dana, berarti besok sudah bisa penggalangan dana kan, mengumpulkan dana. Nah, saya mau nanti kalian bagi menjadi 3 kelompok, ya kan? Kelompok 1 itu nanti orang Kak Ajeng, kelompok 2 nanti orang Kak Ririn, kelompok 3 orang Kak Putri. Ya kan? Yang laki-laki itu ada 3 kan? Yang laki-laki nanti satu orang itu, setiap laki-laki itu ada dari setiap kelompok. Nah, boleh bawa kawannya, silakan. Kenapa? Kalian mau mengajak kawan-kawan kalian untuk bekerja sama dengan kalian, boleh. Kenapa tidak? Sah-sah aja, nggak jadi masalah. Kalaupun misalkan mau membawa kawan-kawannya. Jadi langkah yang pertama harus mengumpulkan dana. Kita harus tahu mau buat apa. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kalian mau misalkan kita mau buat saling berbagi, kira-kira makanan ringan apa makanan berat? Berat nih untuk sarapannya gitu nih. Sarapan. Oh, sarapan satu makan siang. Berarti kalau Kamis depan, Kamis ini ya? Kamis ini kenapa nggak kita buat hari Jumat aja? Oh, jadi Jumat berkah ya Mi? Hari Kamis penggalangan, besok kan Kamis ya, besok Kamis sudah penggalangan dana, berarti hari Jumat tinggal berbaginya. Kita pagi apa siang? Pagi ya, karena Jumat berkah itu enaknya bagi, nanti bisa sama-sama kita handle sama-sama. Oke, kemudian kalaulah misalkan sudah dapatlah itu uangnya, sudah dapatlah nanti kalian mau buat makanan berat. Tapi saya mau tahu dulu, kelompok Ajeng kira-kira mau buat makanan apa? Sarapan nasi sama ayam. Nasi putih, nasi goreng? Nasi putih. Nah, kalau orang Kak Ririn rencana? Bubur apa? Bubur sumsum. Oke, bubur sumsum boleh. Kak Putri rencananya apa? Roti. Nasi goreng. Apa rencananya apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Siapa yang masak? Mama. Oh, siapa pun bisa masak ya, bukan masak. Nah, kalian biar sendiri yang menghandle, kalian sendiri yang membuat. Jadi ada nasi, ada bubur, ada nasi goreng. Nah, uangnya nanti kalian kumpullah bersama, dapatnya berapa, baru kalian bagilah 3, boleh. Atau nanti saya coba untuk membantu dalam kondisi ekonomi ya, nanti saya subsidi sedikit uangnya untuk membantu kalian menambah-nambah kalau pendapatannya kurang memenuhi. Oke. Itulah yang akan kalian laksanakan nanti di hari Jumat. Berarti hari Jumat nanti kita gerak bersama-sama ya. Hari Jumat kita bergerak bersama-sama untuk aksi nyata. Nah, hari Jumat itu untuk aksi nyatanya kalian nanti bebas. Sekalian mau kemana masing-masing. Boleh di lingkungan sekolah, boleh di luar sekolah, dekat sekolah gitu bebas. Pokoknya di lingkungan sekitar kita. Mau kemana kalian jalan bebas. Tujuannya itu yang penting dapat, kalau kita niatnya untuk berbagi. Oke, kemudian kalaulah misalkan nanti besok kalian sudah berjalan, sudah melaksanakan
kegiatan itu, jangan lupa buat dokumentasinya. Oke ya Najwa, Sasa, Sela, Putri, jangan lupa buat dokumentasinya, buat videonya, buat fotonya. Jangan sampai salah sasaran dalam memberi. Oke, kalau sudah seorang memberi, cek lagi. Mudah-mudahan kalian bisa menjalankan aksi nyata P5 nanti. Nanti kita jalankan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mau segera untuk melanjutkan kegiatan P5 kami dengan tema berlomba-lomba dalam kebaikan. Hari ini subtemanya adalah berbagi bersama, saling berbagi demi kompetensi dalam kebaikan.
terutama untuk anak bangsa. Apa tujuannya? Biar kita bisa terus melestarikan tentang arti pentingnya dalam bergotong royong. Itu dia. Nah, nanti kemudian kalaulah sekiranya sudah kalian buat nih. Nah, nanti saya mau kalian presentasikannya dalam bentuk video. Gitu ya. Nah, dan menurut kalian lah, kira-kira apa yang kalian kerjakan semalam? Semalam kan kita sudah buat videonya tuh, sudah buat tugasnya kalian jalan-jalan untuk saling berbagi kan? Ya kan? Udah buat saling berbagi tuh. Saya mau nanya untuk kelompok 3 jalan kemana kemarin waktu berbagi? Lapangan segitiga. Mana? Ke kumpulan tukang beca. Kumpulan tukang beca. Nggak salah sasaran? Enggak. Nah, kalau orang Siririn kemana kemarin? Lingkungan sekolah. Semuanya lingkungan sekolah atau ada keluar? Ada keluar yang di lingkungan sekolah. Ada dikasih untuk anak-anak sekolah? Enggak. Satpam ada semalam saya lihat ya, kalian ngasih satpam. Nah, kalau kelompok 1 kemana semalam? Tuh Kak Putri ke lapangan segitiga sekitaran tukang beca. Kalau kami yang full yang bersih jalan. Oh, Petugas-petugas bersih. berarti di sekitar luaran sekolah ini cleaning. Sekolah yang Oh, ada yang ke pajak? Ada yang masuk ke pajak semalam? Hah? Nggak ada yang masuk ke pajak. Tapi saya tengok ada semangat kelompok Ririn kan? Kelompok Ririn semalam masuk pajak ya kak? Banyak situ. Nah saya lihat ada 1 orang semalam kelompok yang ngasih satpam. Saya lihat yang ngasih satpam. Nggak ada yang ngasih anak sekolah. Tapi nanti suatu saat bisa kita buat lebih baik lagi, lebih banyak lagi ya kan? Lebih baik lagi, lebih banyak lagi yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Nah, saya mau tahu dulu, coba dulu kelompok 1 dulu silakan maju dulu. Bagaimana proses pembuatannya? Dalam arti kata waktu semalam bagikannya kemana, sama siapa aja, dan kesannya apa? Nah, kesannya ketika membagikan itu apa? Silakan. semangat. Kan? Apa sih kesannya saat membagikan? Ada nggak susahnya? Satu aja. Perwakilan aja boleh. Oke. Sip. Nah, di sini jadi kami akan menjelaskan gimana semalam kami dalam melaksanakan kegiatan kelima kita. Itu kemarin tujuan kami atau target kami itu untuk orang-orang yang sedang membersihkan jalan, petugas-petugas, gitu kan. Tapi kami nggak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang lewat, gitu, orang-orang yang duduk mungkin kayak membutuhkan lagi dari kita tahu. Itu kami juga bagikan untuk beberapa makanan juga. Terus kesannya kami tuh kayak jadi lebih senang gitu lihat senyuman mereka, kayak mereka kalau udah dikasih tuh kan kayak senang gitu kan. Itu sih kami senangnya. Tapi kalau untuk tantangannya sendiri mungkin kayak karena menjelaskan gitu sih Mi. Oh, Kayak harus ini kemana Ya, harus dari mana iya. gitu Mi gitu. Itu aja. Nah, karena kayak agak-agak nggak percaya diri kalau ngomong. Oke, tapi setidaknya sudah berani ya kan? Iya. Oke, terima kasih. Udah, ada lagi? Oke, itu ulang kita. Oke, kelompok 2 silakan. Ayo, Kak Ririn. Oh, salah, boleh salah. Tapi jangan kok. Ya, nomor 2. Iya. Iya. Sama Ririn, nih, kalau Sela sama Ririn sini. Oke. Ayo, Sela sama Ririn. Ada bawa anggota banyak nggak semalam? Banyak. Oke, silakan jelaskan kemana dan bagaimana, apa yang dibagi. Untuk kegiatan kelima kemarin kami berbagi sekitar lingkungan sekolah dan mengajak teman-teman kami yang non muslim juga untuk ikut berbagi. Yang dibagikan? Kami berbagi makanan yaitu bubur sum-sum untuk orang-orang yang berada di jalan. Itu. Ada nggak tantangannya? Nggak ada. Oke, nggak punya tantangan. Kesannya apa saat membagikan? Lebih bersyukur. Oh, lebih bersyukur.
alhamdulillah. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan dong. Oke, silakan kelompok Putri. Kelompok Egi sama Egi semalam ya, tes Egi. Awas. Jelasin yang nambah. Ya, bebas. Sama aja apa? Ayo Bang Egi silakan. Ya, jadi kami apa ya? Kami kan buat nasi goreng. Jadi buat nasi goreng kami ngebagiinnya itu di dekat kalangan lapangan segitiga, tapi di dekat tukang beca. Jadi Gregi ngebagiin apa mie ke tukang beca itu. Ya udah kami ngebagi, bantulah kami ngebagi. Gregi merasa senang hatinya katanya kan. Kesannya. Dan kesannya merasa senang. Ada tantangan nggak Gi waktu ngebagikan tuh Gi? Nggak ada tantangan ya? Sekalian saja jalan-jalan. Oke, berarti sudah semangat itulah semalam lah ya. Iya. Oke, silakan. Silakan duduk. Memang saya lihat tepuk tangan dulu. Memang kemarin waktu saya pantau lihat dari belakang, saya lihat kalian tuh semuanya semangat. Ada yang berlari ke sana, ada yang ke sini, ada yang saat ngebagi, ada yang sama sekalian foto. Nggak jadi masalah, boleh. Tetap diambil apa namanya? Tetap diambil fotonya, tetap diambil videonya. Nanti kita samakan. Nah, oke, itu tantangan kalian. Berarti untuk lebih lanjutnya bisa kita buat lagi gitu kan? Oke, bisa kita buat lagi dengan yang lebih baik, lebih banyak gitu kan. Jadi kita jadikanlah semalam itu sebagai acuan dasar. Kalau memang mau kita perbaiki lebih banyak lagi. Oke. Ini setelah kita melaksanakan P5 kemarin sudah kita jalan-jalan pagi-pagi, semalam itu keliling kan cukup luas juga. Menurut kalian itu kira-kira menyenangkan nggak sih? Senang dong. Dari tempat gambar ini ada gambar menyenangkan, biasa aja, jenuh, malas. Yang mana Teh? Ada yang panik ya? Panik. Oh, yang ketawa, say. Kelompok satu mana? Yang ketawa? Senang. Kelompok saya? Oh, ketawa berarti senang. Berarti kayaknya kegiatan itu membanggakan, menyenangkan. Berarti kita bisa saling hidup berbagi. Oh, seru, saling bercanda ya kan. Kelompok Kak Ridin tuh tengok gitu jalan. Sampailah kelompok Kak Sela juga sampai ada yang berhenti di tempat sendiri untuk memberi. Nah, jadi saya pikir kalian tuh sudah mampu, sudah bisa. Oke. Kemudian silakan buka, nggak usah pakai buku lah ya, nggak usah nulis. Oke. Nih, sekarang kita waktunya kuis. Kak Ayamil, waktunya kita kuis pertama. Nah, tadi sudah ingat kan apa pengertian gotong royong tadi? Ayo. D, apa? D, kerjasama dalam Oke, kuis kedua. Kenapa? Kuis kedua. Nilai utama apa yang didapat dari yang kenapa Bang Dio? Solidaritas. Oh, solidaritas. Oke, kali ini yang ketiga untuk Bang Dio. Udah lah ya, kita tebang bagus dulu. Oh, sudah habis, maaf. Karena seingat saya tuh ada 3. Contoh praktik dalam gotong royong tradisional apa? Hah? Bagus. Bersih desa. Bang Bagus? Apa? Bersihin desa. Kalau diskusi kalau belanja daring ada loh belanja daring. Belanja online. Online itu bukan online itu daring juga. Oke ya, belanja itu kan bersama diskusi daring itu kan Google Meet ya, Google Meet. Kayak semalam apa namanya? Google Form ya kan? Oke. Hah? Google Meet. Bekerja sendirian ada nggak yang mau bekerja sendirian? Tapi ribet.
Berarti dia yang kalau tradisional tuh pasti kerja di bersih-bersih desa. Oke. Terima kasih sudah menjawab 3 pertanyaan yang ada. Saya ucapkan buat semuanya. 3 loh saya buat. Terima kasih kalian sudah menemani